Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta anak-anak yang Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sore ini melaksanakan pra STEM yang bertema cekungan Bandung dan daerah aliran sungai. Sebelum kita masuk ke acara, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum ke acara pertama, ini ada pengantar dari Bapak Sapi Rusin, guru IPS di SMP dan SMA Al-Kausar. Beliau ahli di kewilayahan. Saya persilakan kepada Bapak Sapi untuk dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Baik, sore ini kita akan memulai rangkaian pekan STEM. Ya. STEM bukan perangko. STEM sebagai singkatan ya Bu ya. Oh, STEM Fest. Festival STEM di pekan satu pekan. Maksa. Enggak 5 hari, jadi kita hari Senin ini sore ini dimulai dengan pemahaman secara memberikan informasi pengetahuan secara umum terkait dengan cekungan Bandung ya. Jadi satu wilayah, satu tempat yang saat ini Allah hadirkan kita hidup di sini. Hidup di cekungan Bandung ya. Ini hampir semuanya pernah belajar hidrosfer sama Bapak kan? Kelas 9 pernah kan? Kelas 8? Kok lemah gini nih ya, ragu. Kelas 9 pernah nggak? Pernah ya. Ya soalnya nanti ada hal-hal yang nanti Bapak cek. Kelas 8 pernah. Kelas 7? Kelas 7 masih segar ya. Baru beberapa minggu yang lalu belajar dinamika hidrosfer sama Bapak. Jadi sekali lagi kita akan mempelajari ruang hidup kita. Ya, ruang hidup kita yaitu cekungan Bandung. Nah, akan didekati dari cara melihat secara STEM. Secara STEM, jadi bukan seperti orang awam melihat oh cekungan Bandung indah ya, ada gunungnya, ada apa, terus kita selfie, foto-foto. Enggak begitu ya. Jadi kita melihat cekungan Bandung secara sainsnya seperti apa, teknologi, secara matematik gitu ya, dalam beberapa hari di pekan ini. Nah nanti Pak Alka yang akan menjelaskan, karena cekungan Bandung itu secara geomorfologi itu produk dari satu proses ya, produk dari satu proses, satu peristiwa tektonik dan vulkanik secara lengkap tuh dua-duanya. Jadi peristiwa tektoniknya terjadi, peristiwa vulkaniknya terjadi gitu ya, sehingga menghasilkan cekungan Bandung. Ada yang tahu cekungan Bandung tuh kira-kira luasnya berapa luas sih? Atau melingkupi daerah mana saja? Cung, yang disebut dengan cekungan Bandung itu, ayo, ada yang tahu? Cesa, udah senyum-senyum. Kalau sama Bapak nggak boleh sembarang senyum. Kalau senyum bertanggung jawab, pasti ditanya. Boleh senyum ya, jangan kemudian jadi pada baud.
Ada yang tahu? Kalian tahu tahu daerah administratif kan? Daerah administratif, daerah yang dibatasi oleh batas-batas administratif. Ada apa aja yang disebut dengan daerah administratif? Ada negara ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terus ada provinsi, terus ada kabupaten kota, terus ada lebih kecil lagi kecamatan, lebih kecil lagi kelurahan atau desa ya. Kalau di kota disebutnya kelurahan, kalau di kampung disebutnya desa. Jadi disebut kelurahan itu ketika satu daerah atau satu wilayah lebih banyak daerah yang terbangunnya dibanding area pertanian atau perkebunannya. Sama, apa bedanya kota dengan kabupaten? Kenapa disebut kota Bandung? Karena lebih banyak wilayah yang terbangunnya dibanding dengan kebunnya atau pesawahannya atau wilayah pertaniannya. Kalau masih masih banyak area pertaniannya, dia disebut dengan kabupaten. Sebaliknya kalau dia lebih banyak daerah perkotaannya disebut daerah terbangunnya disebut kota. Nah, ada kota atau kabupaten apa saja di area cekungan Bandung? Pangalengan, Pangalengan. Nah, tadi kan kita udah sebut dari negara sampai desa ya. Pangalengan nama apa itu? Desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi atau apa? Pangalengan. Kecamatan. Kecamatan Pangalengan berada di Kabupaten Selatan. Ayo, kita kita sedang memahami ruang hidup kita. Kabupaten Bandung ya. Jadi cekungan Bandung tuh satu Kabupaten Bandung tuh. Tadi clue-nya apa? Clue-nya Pangalengan. Hardi ingatnya Pangalengan. Ya udah nggak apa-apa Pangalengan. Kita mulai dari Pangalengan, Pangalengan itu kecamatan, dia salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Terus kota kabupaten mana lagi? Nggak ada ide lagi. Sebut aja mau nama gang ke nama apa. Nanti Bapak bantu itu kabupatennya apa gitu. Kota-kota. Kalian ini Al Kausar di mana ini? Al Kausar berada di cekungan Bandung nggak? Ya ini masuk ke mana? Buah Batu. Buah Batu itu nama apa? Kecamatan. Nama kotanya Kota Bandung. Jadi Buah Batu bagian dari Kota Bandung. Ini sekalian belajar apa aja nih? Kita belajar PPKN sekalian ya. Jadi sudah dua tuh, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Jadi Cekungan Bandung udah dua. Mana lagi? Cimahi. Oke, Kota Cimahi, tiga masuk. Mana lagi? Tasik kejauhan. Asik. Subang enggak. Bandung Barat, oke, empat. Mana lagi? Sumedang. Sumatera. Hidup Sumatera. Jadi Kota Bandung, ya, perhatikan Kota Bandung, Di mana sih? Kabupaten Bandung, Di aula. Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang. Jadi cekungan Bandung itu nanti dijelaskan proses geologisnya oleh Pak Alka. Dia dibatasi oleh bentang alam, oleh batas alam, ya. Yang kemudian batas alam itu beririsan, ada yang masuk ke kabupaten dan kota yang tadi Bapak sebutkan. Itu satu ya. Jadi mengenal dulu di mana nih secara administratif yang disebut dengan cekungan Bandung. Nah, yang kedua, tadi luas cekungan Bandung itu 1.699 km persegi. Ya. Jadi nanti ada karena kita akan belajar tentang das, daerah aliran sungai, tentang dinamika air yang ada di cekungan Bandung, maka sebelum melihat dinamikanya kita pengen tahu dulu berapa banyak sih kurang lebih air di cekungan Bandung ini. Ya.
Nanti Bapak kasih PR. Jadi pertanyaannya berapa banyak sih air yang berputar? Kan kita pernah belajar siklus hidrologis ya. Siklus hidrologis dari apa? Satu, kelas 7 mana? Wadlan? Siklus hidrologi. Evaporasi. Terus transpirasi, oke. Terus apa lagi? Setelah evaporasi apa? Kondensasi, terus presipitasi, terus ada yang run off, ada yang infiltrasi, nanti ada yang perkolasi. Muter jadi air tanah, jadi air permukaan, muter lagi, evaporasi lagi, dan seterusnya. Ada juga yang adveksi ya. Kalau yang siklus sedang, siklus panjang kan ada adveksi. Ada yang di bawah angin, jadi hujannya di tempat lain. Ya. Nah itu dari dinamika hidrologi seperti itu, gitu ya, yang berada di cekungan Bandung, kita kurang lebih akan mengestimasi, karena ini ada matematiknya ya. Bapak kasih pertanyaan sekarang. Catat. Diketahui. Nah, diketahui. 1. Luas cekungan Bandung 1.699 km persegi. Ini yang diketahui nih. Ya. Luas cekungan Bandung 1.699 km persegi. Kita akan belajar konversi, udah belajar konversi satuan kan ya? Kilometer persegi udah? 2. Diketahui juga bahwa curah hujan di cekungan Bandung antara 1970 mm sampai dengan 2.850 mm per tahun. Bapak ulangi ya. Ini data yang kedua nih. Tadi data yang pertama luas cekungan Bandung ya. Data yang kedua adalah curah hujan. Ya, curah hujan rata-rata tahunan di cekungan Bandung nih. Jadi di setiap titik atau wilayah di cekungan Bandung tuh beda-beda juga gitu ya, meskipun udah kecil. Dan juga antar waktu dalam 1 tahun itu nggak sama, ada yang hujannya lebat, ada yang hujannya jarang atau bahkan nggak ada. Ya, tapi rata-ratanya itu berkisar antara 1.970 sampai 2.850 mm per tahun. 1.970 sampai 2.850. Nah, karena itu range, berapa, kalian harus cari tahu dulu berapa rata-rata curah hujan tahunannya. Ya. Oke. Nah, dengan data itu, kalian cari, Bapak kasih data, nanti ada kasih data ketiga. Tapi dari 2 data itu, pertanyaannya adalah berapa volume air di cekungan Bandung, yang masuk cekungan Bandung. Volume air hujan. Berapa volume air hujan setiap tahunnya di cekungan Bandung. Oke. Sekarang data ketiga yang diketahui, yaitu jumlah air yang keluar dari wilayah cekungan Bandung. Ya, yang dari outlet. Jadi air yang keluar itu air yang mengalir keluar dari area cekungan Bandung. Jadi cekungan Bandung itu Bapak lupa tadi sampaikan bahwa kita mengenal Das Citarum ya, nanti kita akan mengenal Das Citarum. Das Citarum itu dibagi 3 subdas besar. Ada subdas Citarum Hulu, subdas Citarum Hulu, bukan hulu ya hulu. Sirah, kepala, mastaka.
Ada Subdas Citarum Tengah, ada Subdas Citarum Hilir. Kalau Subdas Citarum Hulu itu dari mana ke mana? Dari Gunung Wayang sana, dari situ Cisanti, yang insya Allah hari Rabu nanti kalian akan ke sana. Ya. Dari situ Cisanti sana, sampai ke Waduk Saguling. Ya, sampai outlet Waduk Saguling itu disebut dengan Subdas Hulu. Jadi Citarum. Ada Subdas Tengah. Subdas Tengah itu, Subdas Citarum Tengah itu dari Waduk Saguling sampai ke Jati Luhur. Ya, jadi ada 3 waduk yang dibangun di aliran Sungai Citarum itu. Ada waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Nah, jadi waduk Subdas Citarum Tengah itu dari Saguling sampai ke Jatiluhur. Nah, Subdas Hilir, Citarum Hilir itu dari Citarum, dari keluar dari Jatiluhur sampai ke Muara di Bekasi sana. Disebut dengan Muara Gembong. Ya, daerah Muara Gembong. Nah, itu secara besar Das Citarum. Nah, Subdas Hulu Citarum tadi di mana? Jadi Cekungan Bandung itu adalah daerah Subdas Hulu Citarum. Jadi Citarum bagian hulunya. Itu dibagi-bagi lagi menjadi Subdas. Ya, di bagian hulu ini. Ada berapa Subdas? Ada yang tahu? Oke, kelas 7. Baru bahas kita kemarin. Ada Subdas apa aja? Satu yang di daerah selatan ya, ada Subdas Cirasea. Ciwidey masuk juga. Jadi kita akan ke situ Cisanti, kilometer 0 Citarum, itu dia berada di Subdas Cirasea. Itu bagian dari Subdas Hulu Citarum. Ada lagi di selatan, masih di selatan, Subdas tadi Ciwidey. Oke. Terus ada lagi? Yoghurt, kalau kita, sekarang udah nggak ada Yoghurt. Kalau di Bandung makan Yoghurt itu di mana? Ada yang tahu nggak? Kalian mungkin udah nggak ngalamin ya, karena udah nggak ada di situ. Yang ketiga Subdas Cisangkuy. Ya. Oh benar ya, ada yang tahu ternyata. Subdas Cisangkuy di selatan. Nah di daerah timur, dari Tenggara ke timur itu ada Subdas Citarik yang keempat. Ya. Ada Subdas Citarik. Yang kelima ada Subdas Cikeruh. Oke. Terus di utara ada Subdas Ci Ci Cik Cikapundung. Ya. Jadi ada 6 sub. Ada lagi nggak? Cimekar, ya yang lewat Cimahi. Jadi 7. Itu sistem das. Jadi sistem das itu kita melihat kayak jalan, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa. Gitu. Sama subdas juga. Jadi ada Citarum dibagi 3 dulu tuh besarnya tuh. Ada bagian hulu, di mana Cekungan Bandung itu berada di situ. Gitu ya. Ada tengah, ada hilir. Nah di bagian hulu itu dibagi lagi ada subdas lagi. Tadi ada 7 subdas. Nanti di dalam subdas, Cirasea misalkan ada subdas lagi. Ya. Nah, itu apa subdas nanti kita. Oke, jadi tadi data ketiga nih, ya, data ketiga yang keluar dari Cekungan Bandung. Jadi air yang keluar yang mengalir keluar dari wilayah Cekungan Bandung itu 74 ya, 74 meter kubik. Bapak buletin aja. 74 atau 76 lah ya. 76 meter kubik per detik. 76 meter kubik
per detik. Ya. Oke. Yang keluar dari wilayah Cekungan Bandung. Yang tadi ngalir ke Saguling tuh. Saguling terus ke utara ya. Yang meninggalkan Subdas. Subdas Citarum bagian hulu. Oke. Pertanyaannya sekarang berapa sisa air hujan dikurangi dengan air yang keluar dari kawasan Cekungan Bandung per tahunnya? Satuannya harus sama ya. Satuannya titik-titik meter kubik per tahun. Titik-titik, nah cari titik-titiknya. Ya sisa, kan hujan turun. Ya, tadi udah ada data curah hujannya, ada data luas wilayahnya. Ya, jadi berapa volume air hujan per tahun yang masuk ke Cekungan Bandung. Nah, cara menghitungnya itu adalah dengan mengalihkan antara curah hujan dari rata-rata per tahun dengan luas wilayahnya. Dapat itu volume air hujan tahunan di Cekungan Bandung. Nah, data yang ketiga tadi adalah air yang keluar. Air yang keluar. Oke ya. Jadi ini belajar sistem konversi apa? Karena Bapak minta nanti jawabannya dalam meter kubik per tahun. Titik meter kubik per tahun. Yang benar biasa Silver Queen. Oke? Ada yang udah dapat nggak Mas satu ya? Pernah dapat Silver Queen dari Bapak ya? Itu ya. Jadi bagaimana itu terjadi? Kenapa ada kita nanti banyak lagi data yang bisa Bapak kasih sebenarnya. Kita ngambil air ya di Cekungan Bandung ini, ngambil air tanah. Kan air tanah tuh kayak rumah bertingkat tuh. Ada aquifer dangkal, ada aquifer dalam ya. Ada air tanah dangkal, ada air tanah dalam. Air tanah dalam tuh air tanah yang tertekan ya. Dia dibatasi oleh dua lapisan impermeable. Nah itu apa itu? Nanti Pak Alka yang cerita lah itu. Itu kita kita ngambil air tanah itu banyak itu. Sampai 370 juta meter kubik itu per tahun. Banyak ambil di air. Sementara infiltrasinya itu hanya 11 cm per tahun. Itu nanti data-data lainnya untuk latihan berikutnya. Tapi untuk pembukaan ini tiga yang diketahui, dua yang ditanyakan. Oke? Ya. Kalian nanti boleh boleh bisa saling tanya satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang Bapak bekelin kalian untuk satu peta dua orang ya. Jadi kalian bisa bisa lihat Cekungan Bandung lebih baik lagi nanti ketika Pak Alka cerita segala macam sambil lihat peta. Petanya dikumpulkan lagi ya, jangan sampai sobek. Karena dua orang jangan jangan tarik-tarikan rebutan sabelah ewang gitu. Ya. Oke? Nih, silakan berdua-berdua. Ini bagian. Bagian. Satu peta berdua. Silakan dibuka. Tadi ada yang mau ditanyakan nggak dengan pertanyaan dari Bapak? Jelas ya? Lo? Berdua-berdua. Oke, silakan dibuka. Diatur posisi dan tempat duduk kalian biar bisa buka peta, bisa lihat peta.
Udah kebagian semua, dua orang, dua orang, dua orang, dua orang ya. Bertiga juga boleh. Sini kalau bisa sini. Bertiga juga boleh kalau tempatnya terbatas. Oke, silakan dilihat-lihat dulu. Oke, perhatian, perhatian dulu, perhatian. Perhatian. Jadi kalian akan lihat dari peta itu, itulah yang dimaksud dengan wilayah cekungan Bandung ya. Wilayah kita yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah ini yang biru itu, yang warna biru, itu adalah bekas danau Bandung, danau danau yang purba ya. Jadi kita hidup di bekas danau. Nah, adapun batas wilayah cekungan Bandung itu adalah puncak-puncak gunung yang mengelilinginya. Ya, di sebelah utara ada gunung apa? Kalian kalian melihat peta itu sambil dibaca ya, ada gunung apa, ada semua informasi yang ada di dalam peta kalian baca dan kalau bagusnya dicatat. Sebelah utara mana sebelah utara? Jadi kalau kalian melihat peta, perhatian, kalau kalian melihat peta, ya, kalau kalian melihat peta, peta dua dimensi seperti ini, maka yang atas itu adalah pasti utara. Kaidahnya begitu, gitu ya. Kecuali kepaksa, susah bikin peta. Tapi sangat, karena ada prinsip untuk mempermudah ya, orientasi. Jadi kalau kita lihat peta tuh, utara itu pasti yang atas ini. Yang bawah berarti selatan. Yang sebelah kanan kita, yang ini berarti timur. Yang sebelah sini berarti barat. Ya, jadi cara cara membaca peta paling paling dasar adalah paham dulu ini peta tuh arahnya mana aja, utara sebelah mana ya, utara berarti bagian atas. Oke ya, jadi kalian perhatikan nanti penjelasan Pak Alka sambil kalian melihat semua informasi. Ini boleh nggak dipinjamkan selama sepekan ini biar mereka ini putari. Ya nanti per kelompok ya ada berapa kelompok? Nah ada 8 kelompok, nanti 8 kelompok masing-masing kelompok dibekali peta. Kalian catat sebanyak mungkin data atau informasi yang ada di sini. Ini peta peta yang ada satu-satunya peta yang ada lambang Al-Kausarnya ya. Lihat nggak ada lambang Al-Kausar? Oh iya, ini peta mahal ini, peta kita ini, ya. Jadi mari kita syukuri, kalian pelajari data sebanyak mungkin, pahami selengkap mungkin dari informasi-informasi yang ada di peta ini. Oke, siap? Untuk orang Tasik digosen gitu nih coba petanya. Ikut online ya? Ada yang online ya? Ada. Ya sama. Ada nggak di Tasik? Pernah punya nggak? Oh nanti nanti Pak Mahdar bawa ke Tasik 2 lah buat peta buat di Tasik dipajang untuk belajar anak-anak.
Punya siapa itu? Punya kamu ya? Udah share screen Oke ya, paham tadi? Halo? Tadi sekali lagi, paham nggak pertanyaan dari Bapak? Ada 3 yang diketahui, 2 yang ditanyakan. Ya, jadi jawabannya nggak ada. Ya jawabannya kalian cari bukan? Enggak, pokoknya diketahui 3 data itu, ditanyakan 2 pertanyaan itu, jawabannya 2 berarti. Ya, silakan didiskusikan mau jadi diskusi kelompok atau berdua silakan. Demikian pengantar dari Bapak terkait dengan Cekungan Bandung dan Das Citarum yang kalian nanti akan kunjungi insya Allah di hari Rabu. Selanjutnya akan dilanjutkan terkait dengan bagaimana Cekungan Bandung ini terbentuk secara geologis. Tadi Bapak bilang bahwa Cekungan Bandung ini nggak terjadi simsalabim, ya. Meskipun ya Allah itu kun fayakun ya, menciptakan alam semesta ini. Tapi Allah juga menciptakan apa? Sebab-sebab gitu ya. Nah, sebab-sebab itu yang kemudian disebut dengan tadi Bapak bilang proses-proses vulkanik dan proses tektonik. Jadi terjadi dua-duanya nih. Ya, Pak Alka ya tektonik dan vulkanik sehingga membentuk geomorfologi seperti Cekungan Bandung yang kalian lihat di peta itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Sapi atas ilmu yang telah di-sharing pada kelas TEM ini. Jadi tadi sangat panjang ya. Cekungan Bandung itu salah satunya ada di sejarahnya di Sungai Citarum. Ada subdas dibagi 3. Coba tes. Subdas Hulu dari mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tadi baru dijelasin. Hah? Dari mana? Dari Gunung Wayang. Ya, nggak ingat kayaknya. Dari situ Cisanti sampai ke dari es Saguling. Saguling ya. Kemudian yang subdas tengah dari mana? Coba dari Saguling ke dari J. Iya betul. Ya. Yang hilir Jatiluhur ke muaranya dari M. Muara Gembong. Ya. Jadi ingat itu. Bapak baru tahu juga tadi dijelasin sama Pak SPI. Sungai Cikapundung aja nyatunya pusatnya ke Citarum gitu. Yang kalian kemarin datangin itu Sungai Cikapundung yang ada di Pasir Angling itu nyatunya di Citarum dan betul dari Kolot ya. Jadi Cikapundung yang dilewatin dari Pasir Angling, kemudian ke Dago, Tahuras itu, dan ke samping sekolah kita Cikapundung itu di apa namanya Kordon. Nah di situ nanti nyatunya di Dayakolot. Jadi betapa pentingnya wawasan ini. Jadi kita tahu tempat kita tinggal itu berasalnya dari mana gitu ya. Nanti ketika kalian ke situ Cisanti silakan tanyain ke Pak SPI, ke Pak Alka gitu ya. Jangan malu bertanya. Nanti tugas dari Pak SPI silakan dicari, dikerjakan. Tapi nanti ada tugas nih sekarang. Kalian harus menulis minimal 3 pertanyaan yang dijelaskan oleh boleh dari yang tadi Pak SPI atau dari Pak Alka. Ya, tidak berlama-lama lagi kita mulai pembicara kedua kita, Pak Alka, beliau guru IPS di SMP dan di SMA Alka. Tepuk tangannya untuk Pak Alka. Ya, saya persilakan Pak Alka, silakan.
Oh, udah. Setiap bertemu apapun yang tidak dipahami, bisa kosakata, misalnya terdengar asing, geomorfologi. Nggak ngerti, langsung ditulis ya, Anissa. Apa itu geomorfologi? Cara bertanya itu pakai apa? Apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, kapan, ya. Oke, siap? Ya, siapkan bukunya, nanti dulu mapnya. Lepasin mapnya. Shh. Udah, nanti mapnya. Ambil bukunya, siap ya? Simak Pak Alka baik-baik. Jangan sampai ini biayanya tinggi field trip ini, STEM ini. Jadi jangan kita sia-siakan. Mari kita belajar sebanyak mungkin kosakata baru, kosakata akademik. Semua orang nanti harus bisa menjelaskan apa itu cekungan Bandung kepada orang tuanya. Nanti dikasih PR. PR-nya adalah presentasi ke orang tua apa itu cekungan Bandung. Siap ya? Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini mau bahas cekungan Bandung ya secara geologi. Jadi geologi itu apa? Geologi itu ilmu tentang bumi. Geo artinya bumi, logi itu artinya ilmu. Jadi kita belajar gimana rupa bumi itu bisa terbentuk prosesnya. Ya. Nah ini langsung. Ya, oke. Ya. Oke. Ini cekungan Bandung. Yang dilihat sama masyarakat 600 tahun yang lalu, ini tuh masih rawa-rawa. Ini kota Bandung ini, dulu ini semua rawa-rawa, hutan, terus ada airnya, ada badaknya, ada harimaunya, buayanya, macam-macam, kudanil juga ada bahkan. Nah. Nah, jadi ya sekitar 600 tahun yang lalu itu masyarakat masih banyak tinggal di utara ya, ini daerah Dago, namanya Gunung Batu gitu. Kan tahun lalu ya, yang ikut tahun lalu bulan Mei, tahun ini Deng, tahun kemarin nih, oh iya benar, tahun kemarin ya, itu naik ke atas Gunung Batu itu bisa lihat ke seluruh Bandung tuh. Ini bentuknya kayak cekungan ya, emang cekungan. Nah tapi cekungan ini bukan satu yang tiba-tiba terbentuk gitu ya. Ini kita ngelihat ke arah selatan, ada banyak sekali gunung-gunung. Itu yang paling tinggi itu Gunung Cikuray di Garut. Ya. Ini ngelihatnya ke arah tenggara ya. Oke, next. Tadi yang seperti sudah dijelaskan ya, cekungan Bandung ini bagian dari Das Citarum. Nah ini Das Citarum ini bisa lihat yang garis merah, yang area merah ini, nah dibagi dengan yang tadi hilir, yang hilir itu dari Muara Gembong sampai Jatiluhur, terus Jatiluhur sampai Saguling itu tengah, Saguling sampai ke hulu, Cisanti itu bagian hulu. Nah cekungan Bandung tuh pada dasarnya adalah Das Citarum yang hulu. Oke, next. Nah, kalau lihat bentuk peta morfologi ya, morfologi itu artinya rupa bumi ya, bentuk rupanya. Nah ini sini kelihatan kan ada banyak sekali tonjolan-tonjolan nih yang hitam-hitam ini, terus agak cembung-cembung gitu ya. Nah itu artinya daerah tinggian. Sisanya yang putih gitu ya, itu dataran yang mulus-mulus aja gitu ya, nggak ada naik turun gitu kalau di jalan ya.
Kalau sini isinya naik turun semua nih. Nah, ternyata dari setiap tonjolan-tonjolan ini itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Yang dikira kan sempat ada anggapan bahwa Bandung itu terbentuk dari satu letusan besar yang katanya dulu gunung api raksasa terus ambruk gitu ya. Tapi ternyata dari hasil penelitian gitu banyak orang ternyata bukan begitu. Itu memang sudah diatur sedemikian rupa itu tinggian-tinggian ini muncul dengan waktu yang berbeda-beda gitu. Nah, ini sekarang kita bisa lihat Sungai Citarum yang kira-kira di area biru itu dari ujung bawah cekungan Bandung itu mengalir ke arah barat laut yang nanti sampai ke laut. Oke, next. Tapi di antara next aja. Nah, di antara lembah-lembah ini dari seluruh cekungan Bandung ini macam yang membuat dia itu ada bagian yang tinggian sehingga airnya terkumpul di tengah cekungan. Nah, yang pertama kali terbentuk itu bagian bawah. Itu dari 30 juta tahun yang lalu sampai kira-kira 15 juta tahun yang lalu itu di bawah itu banyak muncul gunung api. Dahulunya Bandung belum ada ya jelas ya. Bahkan dulu tuh Bandung ada yang bilang itu masih laut bahkan. Nah, jadi bawah ini pertama kali muncul. Ini namanya formasi andesit tua. Dan ini ditemukan dari Jawa sampai ke Nusa Tenggara Barat bahkan sejauh itu. Nah, ini adalah dulunya gunung-gunung api. Tapi sekarang sudah mati ya karena udah jutaan tahun yang lalu gunung-gunung itu akhirnya tererosi. Tererosi itu artinya tergerus ya, yang awalnya gunung yang tegak gitu ya. Terus kena air hujan terus lama-lama jadi dekok, jadi ada parit-paritnya, terus batu-batunya runtuh ke bawah air, lama-lama gunungnya hilang. Tinggal sisa batu-batuan yang paling keras. Makanya bentuknya agak hancur-hancur gitu ya. Itu nggak jelas itu mana puncak gunungnya gitu, itu udah nggak kelihatan. Nah itu yang pertama kali terbentuk. Selanjutnya yang kiri. Nah itu ada garis-garis lurus. Itu tuh apa? Itu namanya lipatan. Yang K7 udah belajar ya. Lipatan itu apa? Ini batuan dengan lapis-lapisannya kena dorong, akhirnya terlipat begini. Nah ini terbentuk sejak dari 20 juta tahun, 15 juta tahun yang lalu itu mulai terlipat di daerah situ. Sampai akhirnya yang batu gamping yang di Padalarang ya, batu kapur, yang umurnya 34 juta tahun, akhirnya muncul juga ke permukaan. Jadi ada di atas permukaan. Itu yang paling kiri. Nah selanjutnya. Nah muncul gunung api di daerah situ tengah-tengah Bandung. Bandung itu kira-kira sekarang ada di daerah Cimahi, terus baratnya Soreang, Cililin, ya. Kalau ini ada yang menghafal apa daerah-daerah Bandung ya, Ciwidey juga di situ. Nah ini gunung api ini muncul sekitar 3 sampai 5 juta tahun yang lalu. Sekarang gunungnya mana ada sisa-sisanya, itu masih kelihatan. Kalau kalian lihat pagi-pagi masih cerah gitu ya. Terus lihat ke arah barat. Nah itu kelihatan gunung-gunungnya. Yang barat ke sana ya. Ya salah satunya Gunung Bohong. Namanya beneran bohong. ada Gunung Selacau, Lagadar, terus Pancir, Singa. Emang nggak ngerti ya sebenarnya orang Sunda tuh gimana ngasih nama gunung teh. Oke, selanjutnya. Nah, habis itu muncul juga gunung api di situ di selatan Bandung. Selatannya Bale Endah atau daerah Arjasari. Nah, besok Rabu kita lewat di pinggir
pegunungan yang kecil ini ya. Ini muncul sekitar 3 juta tahun yang lalu juga. Tapi lebih muda daripada yang sebelah kiri itu. 2 sampai 3 juta tahun lalu. Lanjutnya. Jeng-jeng, banyak banget ya. Nah ini 2 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Ini banyak sekali muncul gunung api. Nah ini sebenarnya mungkin akan membingungkan juga ya kenapa 3 sampai 5 juta tahun yang lalu gunung apinya yang muncul dikit gitu ya, cuman sedikit itu tiba-tiba 2 juta tahun lalu tiba-tiba jadi sebanyak ini gitu. Sebenarnya yang 3 juta sampai 5 juta tahun yang lalu tuh ada juga di bawah ini, di bawah yang muda ini. Tapi kan ketutupan, karena yang lebih muda itu menimpa di atasnya. Yang produk yang tua-tua gitu, ngalah di bawahnya, ketimbun aja, udah. Jadi mungkin yang 3 juta tuh ada mungkin di bawah ini, di bawah itu, atau mungkin di bawah rumah kalian juga ada. Tapi udah ketutup sama endapan yang baru. Ya, jadi sebanyak ini ya tuh. Nah ini ternyata gunung-gunung ini punya ceritanya juga masing-masing kalau mau detail ya. Tapi di sini mungkin agak heran juga kenapa gunungnya kayak seakan-akan ditakdirkan mengelilingi Bandung. Kelihatan kan ya? Yang bawah, terus yang kanan, terus yang atas gitu. Kecuali kiri. Yang kiri ini ya, lipatan ya, bukan gunung api ya. Nah, ini ternyata ada hubungannya juga sama tektoniknya. Jadi keberadaan sesar-sesar di Bandung itu mengontrol di mana munculnya gunung api. Ibaratnya kalau kalian hujan deras, rumahnya ada retak-retak, terus ngerembes air. Airnya lewat mana? Kalau kalian punya rumah retak-retak, terus hujan deras, airnya netes. Airnya lewat mana itu? Iya, lewat retakannya. Nah, begitu juga magma. Magma dari dalam bumi, mereka cari jalan yang paling gampang. Yaitu retakan-retakan di dalam bumi. Patahan, sesar, atau mungkin pinggirnya lipatan. Mereka magma di situ hasil naik, jadilah gunung-gunung ini. Nah, coba di next. Ternyata setelah dipelajari, sesar-sesar di Bandung tuh begini. Ya, titik-titik merah ini. Ya, emang sebanyak itu tektonik. Sebenarnya makin tua darat benua gitu ya, itu makin banyak lagi itu sesar-sesarnya. Bandung ini masih termasuk baru begitu kalau dibandingkan daratan-daratan lain gitu. Nah ini di sini kita bisa lihat garis-garis ini yang menjadi jalan naik untuk magma keluar. Tuh. Nah tapi di sini bisa kita lihat ada arah-arah yang kayaknya kok semua ngarahnya ke kanan atas, ada yang ke kiri atas, terus ada yang melintang gitu ya, barat timur. Nah itu juga hubungannya dengan tektonik gitu. Secara umum, next. Nah, secara umum polanya di Bandung tuh begitu. Nah, ini yang bagian yang garis-garis inilah yang ngontrol tadi magma dan sebagainya naik gitu ya. Yang di situ ada lipatan juga di barat. Nah, Bandung, kota Bandung, cekungan Bandung, tepat di tengah-tengahnya. Gitu. Ini jadi tren-tren utama begitu ya. Oke, next. Nah, ini apa bedanya sama sebelumnya nih? Coba bandingin kanan kiri. Balik.
Nah, nggak nyala keyboardnya. Oh iya. Oke. Nah, apa bedanya di situ? Lihat garis Citarum. Sungai Citarumnya beda ya. Nah, ini sebelum terjadinya Danau Bandung. Nah, kalau di peta itu kelihatan itu ada yang garis. Nah, ini. Nih, yang kalau di peta ada tulisan B. Coba buka petanya. Yang B, ada tulisan B. Nih. Ya, yang B. Ya, B sampai D ya. Ya, yang garis biru muda. Yang belakang udah nemu garis titik B. B-nya ada di daerah Padalarang ya. B, enggak ini Curug Jompong namanya. Daerah Curug Jompong. Ini ada gambarnya nih. Curug Jompong di bawah. Curug Jompong nih. B, yang ini ya. Ya. Nah, jadi sebelum ada Danau Bandung Purba, itu dulu Sungai Citarum mengalir dari titik B ini ke D, tapi lewatnya ke Cimahi, ke atas kota Cimahi. Nah, kalau zaman sekarang Cimahi itu kan daratan tinggi ya. Terus gimana caranya airnya naik gitu ke Cimahi? Jawabannya enggak. Dulu itu Cimahi lebih rendah daripada Bandung. Ya, dulu sungainya ngalir ke Cimahi karena emang dulu Cimahi lebih rendah daripada Bandung. Elevasinya ya lebih lebih di bawah gitu. Terus kenapa bisa sekarang jadi lebih tinggi? Nah, itulah awal terbentuk Danau Bandung Purba. Yang di atasnya ada yang bulat nih. Gunung Gunung Tangkuban Perahu. Nah, dulunya ini adalah gunung api raksasa. Namanya Gunung Sunda. Yang atas ya. Gunung Sunda ini meletus besar. Materialnya tumpah ke selatan dan ke barat. Tumpahnya gimana nih? Nah, kayak gitu. Nutup kayak gitu. Jadi Cimahi itu ketutup banget. Jadi sungai yang awalnya ngalir ke Cimahi
nggak punya jalan keluar kan. Akhirnya apa? Kebendung. Jadi kayak waduk. Jadi kayak waduk Jatiluhur atau Saguling gitu. Ketutup ya sama ini, sama produknya Gunung Sunda ini. Terus kita 105.000 tahun yang lalu. 105.000. Ya ada di sini juga ya. 105.000 tahun yang lalu. Dan selama itu pun ya Bandung jadi danau. Terus danaunya sekarang mana? Udah jebol. Jadi waktu zaman es, akhir zaman es, tuh sekitar 15.000 tahun yang lalu, itu terjadi erosi besar-besaran di daerah barat. Akhirnya sungai-sungai yang ada itu jadi dalam, makin dalam. Karena kan muka lautnya juga surut karena jadi es ya. Nah, habis itu ada akhir zaman es, hujan, akhirnya tererosi, lama-lama yang di barat itu jebol ke kiri. Daerah Saguling di peta itu yang nomor 1.1. Ya, jadi dulu di perbukitan lipatan yang di barat itu nggak ada celah sama sekali, nggak ada celah. Akhirnya jebol juga. Sampai berapa ratus tahun lalu itu Bandung tuh masih berupa rawa-rawa itu. Karena yang namanya danau itu surut nggak seketika gitu ya, nggak langsung jebol terus hilang gitu ya semalam, nggak. Hilangnya butuh ribuan tahun. Ini jebol ya di sini. Nih, titik 1 nih jebol, keluar situ semua. Tumpah. Ya, tumpah. Tapi nggak seketika gitu. Kayak ember dibolongin gitu. Terus dia akhirnya turun gitu. Surut gitu, pelan-pelan. Berapa ribu tahun itu. Karena sampai berapa ratus tahun lalu itu juga masyarakat masih melihat banyak danau-danau kecil di Bandung. Ada ada rawa-rawa juga. Nah, di Bandung tuh bahasa Sunda ya, kalau ada nama danau gitu, sebutnya situ. Ya, situ Ciburuy, situ Cileunca, ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, yang di daerah sini ada sisa-sisa Danau Bandung Purba, satu-satunya sekarang tinggal di situ Ciburuy di Padalarang. Ya, paling kiri atas ya. Satu-satunya sisa Danau Bandung Purba gitu ya. Iya. Dulu ada namanya situ Aksan di sini di tengah kota Bandung. Tapi udah jadi perumahan. Situ Aksan. Terus juga yang namanya Rawa. Itu adalah Ranca. Kalian kalau tinggal di sekitar sini ya, banyak Ranca Bolang, Ranca Cili, Ranca Numpang, Ranca Orai, Ranca Ekek. Itu ranca-ranca itu semua dulunya adalah rawa. Ya, sisa-sisa dari Danau Bandung Purba. Itu yang sekarang jadi kantor balai kota. Di situ ada peta, ada patung badak. Karena masih kelihatan badak di sini, masih banyak badak. Nah, kantor balai kota itu pinggir danau itu, pinggir sisa danau. Tuh. Nah, tuh. Jadi sekarang setelah jebol, aliran sungainya berubah ya. Nggak lagi lewat Cimahi, lewat Saguling.
Ya. Nah, selain dari sisa-sisa rawa begitu ya. Sebenarnya tahu dari mana sih dulu Bandung tuh danau yang besar sekali. Bahkan di sini ada apa? Ada estimasi dia berapa ketinggian danaunya. Nah, itu gimana cara taunya? Rahasianya adalah cari batu yang kanan itu. Itu adalah batu lempung. Batu lempung. Lempung. Batu lempung. Nah, sebenarnya itu adalah lumpur. Lumpur yang sangat halus. Kalian main tanah liat gitu ya. Kalau ada tanah liat, nah itulah batu lumpur. Nah, terus apa hubungannya sama danau? Nah, yang namanya danau itu, biasanya di tengah-tengah tuh airnya tenang sekali kan. Ketika airnya tenang, itu partikel-partikel tanah dan sebagainya di tengah-tengah akan mengendap. Yang ukurannya sangat-sangat halus, sangat kecil. Kalau kalian punya air yang keruh gitu ya, dibiarin semalaman akan ada endapannya, muncul endapan di bawah. Nah, bayangin dulu Bandung tuh kayak gitu, mangkok besar isi air keruh gitu ya. Terus terendap kan selama 90.000 tahun selama 90.000 tahun gitu. Setebal apa tuh? Tebalnya 100 meteran. Sampai setebal itu danaunya, endapan danaunya. Nih, di bawah nih, yang ini nih, ada nih. Yang pasir-pasir gitu. Jadi selain dari pengendapan danau gitu ya, ini sungai di utara ya, sama di selatan gitu ya, ini kan ngirim pasukan pasir banyak gitu ya ke bawah sama sungainya. Nah, pasir-pasirnya juga ikutan terendapkan di sini. Di mana? Ya di ini Bandung nih, ini ada yang kayak bentuk kipas nih. Nah, ini namanya kipas aluvial. Ini isinya endapan-endapan sungai. Kayak kipas nih. Terus yang bawah juga ada nih daerah Banjaran, Majalaya. Itu ada juga kipas-kipas tuh. Ya. Oke. Dah, ya materinya aja. Nanti untuk hari Rabu akan ada materi lagi di lapangan ya. Beda ya materinya nanti. Ini kita fokus ke cekungan Bandungnya dulu. Nanti di hari Rabu kita akan belajar gimana tadi yang tugas dari Mas API ya. Itu ada air yang masuk ke tanah. Nah, air yang masuk ke tanah itu nanti akan berinteraksi dengan apa-apa di dalam tanah itu macam-macam. Tuh, hari Senin, hari Rabu nanti kita belajar tuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Alka. Tepuk tangannya untuk Pak Alka. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau tanya? Hardi kayaknya penasaran dari tadi ngeliat terus. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Salman. Iya gitu. Apa masa berdiri? Izin bertanya, nama saya Salman Ahmad Raden. Apa faktor yang menyebabkan gunung itu mati? Apakah magmanya habis? Intonasinya kayak masih mau tanya. Ya.
Pertanyaan bagus. Itu akan kemana-mana, tapi di sini di komputer ini sebenarnya ada kok filenya. Bisa dicari. Di download. Yang tadi sih. Yang tadi K7 pakai buat review. Itu tuh tadi. Salah. Oke, ya. Jadi Pulau Jawa ya, Pulau Jawa adalah kunci. Ya di selatannya itu kan ada subduksi ya yang katanya megatrust itu potensi gempa. Nah itu sebenarnya di situ ada lempeng samudra sedang menyusup ke bawah gitu ya, menunjam ke bawah Pulau Jawa. Nggak kelihatan di peta. Nah di situ lihat subduksi itu karena suhu di bawah di dalam mantel bumi itu panas ya, panas banget. Terus juga ada tekanan tinggi, akhirnya lempeng yang menyusup ini perlahan-lahan meleleh. Tapi melelehnya itu hanya pada kedalaman tertentu. Di situ kira-kira 120 sampai 180 km di bawah permukaan laut. Jadi kita misalnya di atas Bandung gitu ya. Nah, di bawah kita itu di 180 km di bawah kita itu ada lempeng yang lagi menyusup di bawah itu, lagi meleleh. Nah, kenapa gunung api bisa mati? Yang pertama, salah satu alasannya itu subduksinya pindah. Jadi dulu tuh subduksinya bukan di sini, tapi geser sini. Menyusupnya gini. Bukan di kanan ya, ini kan sekarang di kanan ya. Nah dulu menyusupnya di sini. Nah artinya dulu melelehnya di sini, naiknya ke atas lebih di selatan. Makanya di selatan kita ada pegunungan andesit tua. Nah 15 juta sampai 3 juta tahun yang lalu gunung apinya ya di situ. Lahan-lahan subduksinya pindah jadi lebih ke utara nih. Maka titik-titik kemunculan gunung apinya juga pindah lebih ke utaranya. Gitu. Terus alasan lain, nah tapi kan ini proses ini kan berlangsungnya 10 juta tahun begitu ya. Sementara dalam 10 juta tahun itu kayak 1 juta tahun aja ada gunung yang udah mati begitu. Kenapa bisa mati juga? Padahal subduksinya masih di situ-situ. Nah, yang namanya magma naik. Magma itu naik nggak selalu berhasil nyampe permukaan. Karena kan butuh energi ya, nyampe ke atas tuh. Butuh tekanan tinggi, baru dia bisa naik lewat lekahan-lekahan, letakin batuan gitu, jebol batuan, baru erupsi. Tapi 90% dari kejadian magma itu gagal sampai permukaan. Artinya apa? Dia ngumpul di dalam, beku. Kalau udah beku, nanti dapat magma yang lain gitu ya.
Kalau supply-nya cukup banyak, ya ini dapur magmanya akan meleleh lagi, erupsi lagi. Tapi kalau supply-nya sedikit atau yang bekunya terlalu banyak, akhirnya apa? Mau sebanyak apapun dia ngirim magma ke situ, gak akan bisa aktif lagi. Akhirnya di atas gunungnya mati. Karena dapur magmanya udah benar-benar beku, gak bisa diapa-apain lagi. Akhirnya gimana? Ya sepanjang jalurnya naik magma ini juga ketutup sama magma yang gagal naik. Akhirnya magmanya cari jalan lain. Muncullah gunung di sebelahnya. Gunung yang lain lagi. Sampai mungkin nanti 3 juta tahun lagi begitu ya. Ini yang titik yang dulunya ada gunung api, akhirnya lemah lagi misalnya karena gerakan tektonik, sesar dan sebagainya, muncul rekahan lagi. Oh nanti magma bisa naik, dari situ lagi muncullah gunung yang berbeda gitu. Tapi umurnya beda jauh gitu. Posisinya sama tapi umurnya beda. Itu bisa terjadi. Terima kasih Pak Alka, sudah cukup jelas. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada? Ya, nah ini yang dari tadi ngamatin nih, serius. Saya mungkin ingin menanyakan. Nama dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi dari kelas 8. Saya itu ingin menanya, kan tadi seperti yang sudah Bapak Alka sampaikan, kalau Gunung Purba itu berada kalau di peta itu letaknya di utara ya. Yang sekarang itu gunung tersebut kan sudah meletus dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu kalau sekarang kan. Ya. Nah, saya tuh bingungnya, kenapa gunung itu kan yang meletusnya tuh di utara sini nih. Tapi kenapa yang jadi danau purba raksasanya tuh di bawahnya gitu, kayak di kaki-kakinya gitu. Jadi ya mungkin gitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan bagus juga. Jadi yang tadi di awal ya, irep gini. Nah, jadi sebelum jadi tergenang itu Bandung tuh kayak apa sih? Ya dari awal tuh kan udah banyak tinggian begini. Jadi awalnya Bandung tuh udah seperti cekungan ya. Dan itu cekungan di situ tengah-tengahnya lembah. Lembahnya itu mengalir Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum itu lalu terbendung oleh produk letusannya. Makanya yang cekungan ini yang ada Sungai Citarumnya, akhirnya inilah yang jadi di utara juga tertutup sama produk letusannya begitu ya ke utara ya. Terus sebenarnya ada di luar peta. Tuh jauh ya sampai Subang bahkan produk letusannya. Tapi di utara kan gak ada cekungan. Jadi ketutup, sungainya ketutup ya udah nggak jadi danau. Yang selatan ada cekung, ada lembah, lembahnya kebendung, jadilah danau. Gitu. Cukup jelas nggak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Alka. Mungkin ini ya, dari pas awal Sungai Citarum dari hulu, terus terjadinya ledakan Gunung Sunda itu kan terbendung ya sungai. Jadi Bapak di sini belajar juga betapa besar gitu kekuasaan alam bisa terjadi seperti itu. Bahkan sampai saat ini gitu ya, yang kita rasakan Sungai Citarum itu
sampai ke Bapak juga, sampai ke kalian. Ada yang rasakan kan? Ada Kak? Yang Bapak rasakan adalah mengalirnya listrik di rumah-rumah. Bahwa Sungai Citarum ini mengalir yang tadi disebutkan Pak Sapei sampai ke Jatiluhur. Jatiluhur itu PLTA ya Pak. Nah, sungainya airnya dari Sungai Citarum gitu. Bayangkan aja gitu. Dari Sungai Citarum bisa manfaatnya ke juta-juta orang. PLTA Jatiluhur itu Jawa dan Bali gitu dialirkannya. Ya. Jadi ya karena bentuknya cekungan gitu ya. Cekungan itu kan ngumpulin air ya. Artinya dari cekungan itu dari semua arah dialirkan ke satu titik di tengah. Makanya si Sungai Citarum ini debitnya besar sekali. Dan itu yang membuat Sungai Citarum ini cocok untuk dibendung. 3 bahkan bendungannya. Saguling, Cirata, Jatiluhur. Tuh. Sampai ada 3 bendungan besar, saking besarnya debit Sungai Citarum. Dan 3 PLTA besar ini, ya listriknya benar-benar Jawa Bali. Nah, tapi nanti Rabu kita belajar ya, itu ada sumber listrik lain selain dari PLTA. Itu hari Rabu ya. Oke. Belum ini juga ya Pak, apa namanya? Sawah yang ada di Karawang kan ya itu, mulai dari Jatiluhur itu dialirkannya juga ke persawahan yang ada di Karawang gitu. Mungkin yang kita makan nasi sekarang itu mungkin dari beras dari Karawang gitu ya. Jadi begitu manfaatnya sangat besar sekali di Sungai Citarum ini gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin ditutup. Ya. Kasih pertanyaan dulu sebelum menutup. Ada pertanyaan dari Pak Alka, 3 pertanyaan yang bisa menjawab dikasih hadiah dari sekolah. Silakan Pak Alka. Pertanyaan ke-1 mungkin. Pertanyaan pertama. Sebutkan 2 bukti bahwa Bandung pernah menjadi danau purba. 2 bukti. Dari huruf S ya. Yang satu dari B, yang satu dari R. Dua bukti. Sebutkan 2 bukti bahwa Bandung pernah menjadi danau Bandung purba. B dan R. B dan R. Jawabannya. Menjadi danau Bandung purba. Langsung dijawab. Ada kalau tahu. Boleh call operate. B dan R. Mungkin di daerah mana Pak? Daerah utara, selatan. Buktinya bisa ditemukan di seluruh sisa Danau Bandung.
Di semuanya ada. Mungkin sambil nunggu jawab, boleh ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa buktinya Bandung bukan hasil satu letusan besar, bukan berupa kaldera ya? Apa buktinya? Tadi di awal udah disebutkan ya. Kenapa Bandung bukan satu kaldera besar? Gitu ya. Ini pertanyaan ini penting ya karena sering banget dengar apa kalau orang lain ya, orang awam gitu ngomong Bandung tuh bekas satu kawah raksasa begitu ya ngomongnya mereka. Implikasinya apa? Itu artinya bilang di seluruh bawah Bandung tuh ada magma raksasa. Mungkin Bandung akan suatu waktu meleduk begitu ya. Enggak. Nah, makanya ini perlu Isunya ya, Pak. dibantah. Ya, enggak sesuai. Ini maka perlu dibantah. Kalau yang sudah tahu jawabannya bisa angkat tangan. Langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir. Kenapa sesar-sesar tektonik di sekitar Bandung itu penting untuk membentuk cekungan Bandung? Ini udah berulang-ulang tadi ya, diulang-ulang ya. Kenapa Bandung tuh kok kayak ditakdirkan bentuknya cekungan begitu ya. Nah, itu sesar-sesar di situ punya peranan sangat penting ya. Sudah ada yang tahu jawabannya dari 3 pertanyaan tadi? Kalau salah satu, boleh silakan angkat tangan. Boleh pertanyaan 1, 2, atau 3. Nomor 3. Mau diulang. Yang ketiga. Kenapa keberadaan sesar-sesar di sekitar Bandung penting untuk membentuk cekungan Bandung? Kenapa keberadaan sesar-sesar di sekitar cekungan Bandung itu penting untuk membentuk cekungan Bandung? B sama L. Nomor 1 B sama L. 2 bukti. Ayo. Yang bisa jawab nih. Udah mau setengah 6. Ini udah mau ditutup nih harusnya. Di kantor kota itu. Maria mau jawab pertanyaan yang mana? 6. Berawal dari Gunung Sunda meledak dan lavanya melebar ke barat sama selatan. Itu pertanyaan yang mana? Nomor 1. Itu bukan bukti. Kalau bukti itu sekarang kita nemu sesuatu. Oh, ini dulunya ini. Itu bukti. Yang di kantor kota. Di 2 bukti bahwa Bandung pernah jadi danau purba yaitu Yang B. Batu lempung atau lumpur, retakan R-nya salah. Ya, batu lempung ya. Yang tadi kalian gali tanah itu banyak
banyak lempung-lempung itu tanah liat, nah itu harus diendapkan di danau yang airnya tenang. Karena kalau nggak tenang, nggak bisa itu mengendap. R-nya R-nya tuh yang nama-nama loh. Ya, banyak nama tuh. R. Ranca itu yang ranca. apa? Ranca. Ranca, betul. Ranca. Rawa. Jadi masyarakat Sunda itu ngasih nama apa lokasi di Bandung ya, itu banyak pakai ranca, R, rawa. Itu rawa-rawa. Jadi dulu mereka lihat Bandung itu penuh dengan rawa-rawa. Nah, rawa-rawa sebelumnya biasanya dari sisa danau yang udah surut. Jawabannya berarti batu lempung dan ranca atau rawa. Silakan, ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua dan ketiga. Kayaknya ini siapa? Salman mau angkat tangan. Ali juga boleh, Ali. Boleh dicoba dulu. Fadil mau jawab. Nomor 2 itu. Nomor 2 itu apa, Pak? Dicatat. Oh, lagi. Boleh? Ya, silakan. Soal nomor 2. Bukti Bandung bukan satu kaldera besar, yaitu banyaknya gunung api yang muncul. Sedikit lagi. Dari gunung-gunung api yang muncul tuh ada hal yang penting yang belum disebutkan. Apa itu? Logika matematika. Gunung itu muncul, gunung-gunung api yang banyak itu muncul dari potongan sesar yang saling berpotongan. Nah, jadi dari magma-magma itu membentuk ya itu. Jadinya karena banyak sesar artinya bukan satu gunung yang besar. Kalau satu gunung yang besar seharusnya sesarnya satu besar gitu. Ya, bisa dianggap benar. Jadi sebenarnya gini, benar itu gunungnya itu dari sesar-sesar muncul ya, itu bukan satu gunung yang besar. Jadi itu masing-masing gunung yang berbeda-beda yang mengelilingi Bandung itu. Dan berbeda-beda ini umurnya berbeda. Itu yang penting. Umurnya beda. Kalau kaldera itu satu gunung, itu pinggirannya itu terbentuk bersamaan karena rubuh kan, untuk
gunungnya rontok gitu ya, ambrol ke tengah. Jadi kawah besar gitu. Itu pinggir-pinggirnya harus sama kalau kaldera tuh. Tapi kalau di Bandung, ini yang baratnya bahkan bukan gunung api. Itu ada lipatan juga di situ ya. Terus juga gunung apinya itu umurnya beda-beda. Yang ini muncul duluan, yang selatan. Terus yang utara lahir gitu. Artinya ya bukan satu gunung yang sama dan umurnya berbeda-beda. Oke, nomor 3. Sisa 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga. Ada yang angkat tangan? Coba. Mengapa keberadaan sesar-sesar di sekitar Bandung sangat penting untuk membentuk cekungan Bandung? Karena sesar yang bertabrakan jadi membuat gunung-gunung yang akhirnya kayaknya salah deh Pak. Nggak jadi Pak. Lahiran sesar ya. Kalau sesar patahan. Patahan berarti. Ya, sesar itu patahan nama lain. Ya itu sebenarnya Nomor 3. Adi tadi mau jawab. agak-agak mendekati. Kasih Fadil. Kenapa sesar-sesar itu penting ngebuat cekungan? Karena kalau kita lihat tadi sesar-sesar itu dia itu mengelilingi Bandung sehingga ketika magmanya keluar kan otomatis jadi gunung. Nah gunung itu mengelilingi Bandung sehingga yang ada di dalamnya itu membentuk cekungan. Gitu. Sempurna. Jadi gitu ya, sesar-sesar itu kan mengelilingi Bandung. Sesar-sesarnya udah ada di situ. Ya kalau sesar doang nggak jadi cekungan gitu ya. Tapi karena ada sesar itu, gunung-gunung bisa muncul di situ jadi tinggian. Maka yang di tengah-tengahnya jadi cekungan. Gitu. Terus 3 pertanyaannya, jangan lupa nanti dibawa saat kalian field trip ke situ Cisanti. Kumpulin aja di sini. Untuk pertanyaan, jangan lupa dikumpulkan, masukkan lagi ke bungkusnya, simpan di depan sini. Mungkin alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Mungkin dari Bapak dan pengisi materi, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Karena waktunya sudah 5:30, mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibungkus lagi kayak gini. Silakan bilang terima kasih ke Pak Alka. Pak Alka. Jangan lupa untuk besok pengumpulan terakhir barang-barang
kelompok ya. Silakan dikoordinasikan sesama ketua dan anggota-anggotanya. Yang sudah ngumpulin silakan boleh langsung pulang.